Selamat siang untuk para pemateri yang luar biasa. Selamat siang juga untuk Selamat siang, teman-teman. Mas. Selamat siang, apa namanya, Selamat siang, panitia. Mas. Ye, Pak. Terus teman-teman juga peserta webinar siang hari ini ya. Mudah-mudahan siang ini saya mungkin bisa memberikan sedikit gambaran untuk teman-teman ya. Mungkin yang akan bekerja atau minat sebagai safety ya kalau di tambang. Nah, tadi sudah panjang lebar dari teman-teman semua pemateri. Kemungkinan kalau saya dari safety akan merangkum ya, merangkum beberapa dari yang dilakukan oleh Pak Elhad, ada Pak Reza, terus juga Pak Asrul ya tadi ya, terus dan lain-lain. Tadi materinya saya rangkum di tempat saya ya, oke. Oke, next Mas. Nah, mungkin sedikit perkenalan saya Yahya Ihsan Sanusi, panggilannya Yahya. Terus saya dari Jember, mungkin Bapak dari sini Pak Lujeng juga dari Banyuwangi ya Pak. Oke, mampir-mampir Pak kalau mungkin lewat Jember. Terus pengalaman saya, oke, saya pengalaman pertama lulus tahun 2016, terus kerja tahun 2017 di paramedik di Petrosi ya awalnya memang, terus di bawah MP Medika Plaza waktu itu. Nah, setelah itu saya eh, masuk ke Petrosi sebagai ERT, waktu itu sebagai paramedik tim ERT di proyek Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ya. Terus selanjutnya mendapatkan kesempatan untuk promosi menjadi safety officer. Nah, mulai dari sini saya belajar ya terkait dengan keselamatan, terutama di keselamatan pertambangan. Ternyata sangat luas sekali. Ya, ternyata kalau kita bicara keselamatan pertambangan itu ternyata skupnya sangat luas sekali ya. Nah, mulai dari sini kita berproses dari sekian waktu ternyata ada kesempatan di MHA yaitu mungkin di tetangganya Mas Priyo ya. Kalau Mas Priyo di Samindo, saya di MHA Mas ya. Saya pernah di situ beberapa bulan. Betul, betul, Terus betul, Pak Yaya. Tetanggaan kita. tetangga ya. Saya di TT juga pernah juga di 23 waktu itu. Terus sekarang saya di Pulau Wetar di Maluku Barat Daya di PT Batu Tua Karisma Permai, IUP-nya anak perusahaan dari Merdeka Copper Gold ya, yang menangani tambang tembaga mineral ya, Bapak. Oke, kalau kita bicara sejarah ya, kalau saya berbicara sejarah dulu, awal saya bekerja di tambang itu, pertama saya sebagai paramedis di Kalimantan Selatan. Dulu agak unik sekali kalau kita bicara tambang Kalimantan itu, apalagi Kalimantan Selatan ya, ada yang namanya disebut Taliban ya, atau orang nyebutnya tambang liar Banjar Pak ya. Meskipun itu IUP-nya resmi, tapi ternyata memang secara kultur, secara masyarakat tambang di sana itu sangat-sangat jauh dari yang namanya keselamatan. Masih banyak sekali apa namanya hal-hal yang ya ibaratnya sifatnya kayak nekat sekali ya waktu itu ya. Nah, waktu itu saya waktu jadi paramedis, kebetulan saya waktu berdua, tidak ada dokter karena memang manpower masih 500-an sih waktu itu ya. Kebetulan waktu itu setahun saya ditawari menjadi safety, tetapi saya nggak mau ya. Karena saya melihat teman saya yang sebagai safety itu dia setiap hari ketemunya preman ya. Jadi saya takut waktu itu. Premannya bawa parang, jadi saya nggak mau waktu ditawari jadi safety. Akhirnya ada kesempatan di tahun 2019 untuk jadi ERT. Kebetulan saya merasa ERT lebih tidak jauh ya dari apa namanya saya sebagai paramedis waktu itu ya. Terus saya berpindah proyek di Petrosi Kalimantan Timur sebagai ERT juga, buka proyek di Roto ya kalau Mas Priyo tahu ya kan. Ada di Roto Middle, saya buka proyek di sana. Habis itu lanjut resign dari Petrosi nah itu ya di MHA. Nah, mungkin sedikit menarik Pak. Adik-adik ya semua ya yang mungkin dari
mahasiswa. Saya dulu lulus kuliah itu melamar ke mana-mana ya, nyebar eh, apa namanya lamaran kerja itu mungkin kalau saya keliling itu antara Jember, Banyuwangi, Lumajang, Probolinggo, Situbondo, saya kelilingi semua rumah sakit. Nah, waktu itu ada satu saya dipanggil oleh sebuah klinik miliknya Kodimnya Situbondo. Jadi ini sedikit menarik ya. Pada saat itu saya ditawari menjadi paramedis atau menjadi perawat dengan gaji waktu itu 300.000 satu bulan. Nah, ini agak miris waktu itu ya. Jadi saya berpikir, wah, saya nggak apa-apa lah saya dipanggil ya kan. Dengan gaji segitu siapa tahu nanti ada kesempatan lagi di rumah sakit. Ternyata orang tua saya tidak mengizinkan, nggak relate sekali ya. Kenapa kok sekolahnya nurse gajinya 300.000 ya satu bulan. Kosnya aja harganya 350.000 ya waktu itu. Akhirnya nggak saya ambil. Nah, berangkat dari situlah saya mencari referensi ya di Google ya waktu itu dengan kata kunci saya mencari waktu itu gaji perawat, apa perawat dengan gaji yang tinggi ya, waktu itu. Ternyata muncullah salah satunya adalah perawat yang kerja di tambang. Akhirnya saya mencari apa namanya dapat sebuah vendor waktu itu PT Kartika Bina Medika Tama. Jadi selama itu saya akhirnya langsung ditempatkan di Kalsel. Nah itu mungkin flashback sedikit ya. Jadi sampai sekarang pun saya rasa juga masih ada teman-teman yang kerja di rumah sakit itu, saya tanya teman-teman saya, mereka masih dengan pola penggajian yang mungkin sedikit miris Pak ya. Dengan sistem kontrak yang tidak tahu sampai kapan, dengan gaji yang mungkin masih UMR dan masih ada jasa pelayanan, itu yang kadang saya menawarkan ke teman-teman saya untuk pindah ya, pindah industri supaya teman-teman bisa ngerasain seperti saya. Nah, itu ya. Nah, supaya nih mungkin saya bisa memberikan gambaran lebih luas kepada teman-teman ya terkait dengan hal itu juga. Mungkin sedikit Mas next slide-nya. Yang latar belakang. Oke, next. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat ya, negara kita itu kan sangat luas sekali, ya, mulai dari Sumatera sampai Papua. Semua pulau di Indonesia saya rasa punya tambang ya. Mau Kalimantan, mau Sumatera, mau Sulawesi, mau Maluku, mau Timur Timur, mau Papua, semua punya tambang. Dan kita itu mempunyai bonus demografi ya kalau kita lihat ya usia produktif penduduk Indonesia itu nomor satu di ASEAN pada tahun 2024. Nah, otomatis angkatan kerjanya juga banyak ya. Jangan sampai teman-teman yang mungkin sekarang lagi ya duduk di bangku kuliah sebagai perawat merasa bahwa, waduh, saya kok susah sekali ya masuk kerja rumah sakit ya. Ada memang fenomena-fenomena seperti itu seperti yang teman-teman saya juga itu ada di kelas saya juga merasakan. Mereka bilang, wah mas susah sekali mas masuk kerja ini mas. Saya bilang gini, kalau kalian mau masuk kerja, kalian harus melihat lebih luas lagi. Jangan hanya di kota sendiri, tapi satu Indonesia juga harus kalian lihat. Itu akhirnya harus membuka tantangan mereka untuk berani untuk apa namanya eh, merantau ya gitu ya. Gitu ya. Terus itu yang pertama ya usia produktif. Yang kedua Indonesia masuk suku negara besar dengan sektor pertambangan terbesar. Ya kalau negara Arab itu ada jokes ya kalau orang Indonesia itu kan apa namanya punyanya apa namanya tambang, ada minyak dan lain-lain. Tapi kalau negara Arab, orang negara yang disebut kaya itu dia hanya punya minyak. Harusnya kita lebih kaya daripada negara Arab, ya. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman angkatan kerja. Nah, terus untuk hasil tambang, pemilik tambang emas nomor satu itu ternyata ada di Indonesia ya, yaitu ada di grupnya Min ID. Nah, ini yang harus dipahami teman-teman. Jadi kalau misalkan angkatan kerja, terutama perawat ya, sesuai dengan undang-undang disebutkan bahwa ya setiap 100 orang harus ada paramedik satu. Berarti kan itu merupakan peluang, gitu kan. Bukan peluang, di mana ada industri tambang, di situ pasti membutuhkan paramedis. Ya, terus Indonesia juga peringkat keempat produsen nikel, produsen tembaga terbesar nomor tiga, dan produsen timah terbesar nomor dua. Nah, ya, jadi saya rasa teman-teman jangan sampai merasa apa namanya kurang adanya lowongan, harus melihat lebih luas lagi
kalau bisa lihat lowongan di luar daerah ya, seperti Kalimantan yang banyak tambang, Papua, terus mana Sumatera, di Jawa itu mungkin beberapa tempat saja. Oke, next. Nah, kalau kita bicara terkait dengan safety atau keselamatan, ya, ini masih ternyata di Indonesia itu dengan industri yang ada, itu masih ada PR terkait dengan keselamatan. Dibuktikan dengan apa? Angka kecelakaan di kerja di Indonesia itu masih sangat tinggi. Ya. Yang pertama adalah angka kecelakaan di tambang itu dalam waktu 5 tahun terakhir, ya, itu ternyata 87%-nya itu terjadi di tambang. Ya, terjadi di tambang. Jadi karena memang sektornya sangat luas sekali seluruh Indonesia. Itu masih di PR. Artinya itu juga peluang, peluang buat teman-teman yang perawat untuk menjadi seorang safety ya. Nah, di mana pasti akan dibutuhkan untuk teman-teman ketika ada kecelakaan, apa sih yang harus kita apa namanya lakukan gitu kan ya. Terus tahun 2022 kecelakaan tambang meningkat dari tahun sebelumnya yakni 378 kejadian yang menimbulkan korban. Dari kejadian itu 62 kejadian diantaranya itu meninggal. Ya. Nah, ini yang masih menjadi PR. Ini juga peluang buat teman-teman perawat untuk menjadi seorang safety. Ya. Terus dari sektor konstruksi, ternyata memang dari Kemenaker dan BPS selama 5 tahun terakhir, sektor konstruksi itu secara konsisten menjadi penyumbang terbanyak untuk kasus kecelakaan. Ini juga jadi peluang buat teman-teman ya, perawat. Terus untuk lingkungan pada tahun 2022 ada 1.245 kejadian pencemaran lingkungan akibat kegiatan tambang. Nah, kalau kita bicara keselamatan, kita pasti ada di yang namanya ada yang mungkin sebutannya OHS, ada yang sebutannya HSE, ada yang sebutannya SHE, ya, itu tergantung bagaimana perusahaan menyikapi atau mempunyai pandangan terkait dengan keselamatan di area kerjanya. Tantangannya beda-beda ya. Nah, itu masih, jadi teman-teman ini merupakan, kalau kita bicara kekurangan, pasti ada peluang ya. Jadi teman ini merupakan gambaran buat teman-teman yang akan mungkin minat menjadi safety personil. Ini peluangnya masih sangat terbuka lebar. Ya, jadi jangan menyerah, terus berproses, kembangkan diri sendirinya supaya bisa masuk ke tanah safety. Oke, next. Nah, tadi mungkin sudah banyak dijelasin oleh bapak-bapak pemateri yang lainnya. Kalau kita bicara safety A3, ya regulasi-regulasi ini yang menjadi apa namanya acuan kita ya. Ada regulasi keselamatan, ada regulasi kesehatan, ada regulasi lingkungan, dan regulasi-regulasi terkait dengan ketenagakerjaan. Nah, ini yang harus kita pahami, harus kita pelajari sebelum mungkin masuk ke arah, mungkin masih jadi paramedik, saya juga dulu membaca-baca ya, membaca-baca apa sih kalau jadi orang safety itu ternyata harus paham terkait dengan undang-undang, harus paham terkait dengan aturan yang mensyaratkan bahwa keselamatan itu harus dilakukan. Undang-undang mana atau peraturan mana yang menjadi dasar, itu yang harus kita ketahui. Itu ya, teman-teman yang minat dari safety, ya ini yang harus kita pelajari. Nah, terutama ada yang namanya kesehatan, ada yang namanya lingkungan, itu harus juga diperhatikan. Meskipun nanti secara aktual pekerjaan kita mungkin ya tidak secara apa namanya langsung kita akan menyentuh itu, tapi pasti kita akan tahu ya, harus belajar ya. Oke, next. Nah, mungkin saya langsung saja. Jadi kalau kita bicara tambang, jadi kita akan kalau bicara keselamatan tambang pasti tidak akan jauh dari yang namanya sistem manajemen keselamatan pertambangan. Nah, teman-teman kalau mau belajar terkait sistem manajemen keselamatan pertambangan cukup ya, tak usah jauh kemana-mana. Belajar hanya ini saja nanti sudah cukup itu ya. Nah, sebenarnya apa sih SMKP? Jadi kalau SMKP ini adalah sistem manajemen ya atau sebuah pendekatan keselamatan yang dipunyai oleh ISDM untuk memastikan bahwa aspek keselamatan yang ada di tambang itu terlaksana. Panduannya sudah ada di Permen SDM yang nomor 26, ada 18.7, terus ada 185, itu semua lengkap di sana. Mulai dari KTT sampai dengan operasional, bagaimana kita mengelola sebuah tambang itu, dia dikatakan termanage dengan baik atau tidak, itu ada di SMKP ini. Nah,
ada dua teman-teman ya, ada dua pandangan atau ada dua scoop kalau kita lihat di SMKP itu, yaitu adalah K3 dan KO. Nah, K3 itu lebih ke bagian tim safety ya biasanya ya. Ketika pertambangan itu ada di safety. Adalah segala kegiatan yang menjamin ya melindungi pekerja tambang agar selamat sehat melalui upaya pengelolaan keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, lingkupnya ini ketika pertambangan. Nanti ada lagi keselamatan operasional pertambangan yaitu kalau KO pertambangan. Nah, ini merupakan kegiatan yang untuk menjamin ya operasional tambang yang aman, efisien dan produktif. Apa yang dikelola, apa yang dilihat di sini pertama adalah terkait dengan bagaimana tambang itu direncanakan, bagaimana tambang itu dirubah atau didesain. Nah, itu disebutkan di situ. Terus bagaimana pengamanan instalasi, termasuk di situ adanya mungkin pemasangan CCTV, pagar, termasuk apa namanya, eh, penangkal petir dan sebagainya di situ. Kelayakan sarana dan lain-lain. Kelayakan sarana ini mungkin terkait dengan komisioning ya, terus kelayakan alat-alat yang lain, kapan teman-teman harus komisioning, kenapa harus komisioning. Nah, itu ada di KU pertambangan. Prasarana instalasi dan peralatan pertambangan lain dan kompetensi tenaga teknik, termasuk sampai dengan kompetensi pun juga diatur di sistem manajemen keselamatan pertambangan ini. Ya, jadi kalau ketentuannya sendiri di undang-undang adalah perusahaan wajib membentuk dan menetapkan bagian KTIK dan KU. Ini berdasarkan jumlah pekerja serta sifat atau luasan pekerja. Ya, dalam struktur organisasi perusahaan, bagian K3 pertambangan dan bagian KU pertambangan harus berada langsung di bawah KTT apabila itu adalah perusahaan yang IUP ya atau owner. Kalau itu di bawah kontraktor maka dia harus di bawah yang namanya PJO atau apa namanya manajer project ya, project manager. Oke, next. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Kalau kita bicara strukturnya, upayanya adalah upaya-upaya berikut ini. Jadi kalau teman-teman ada di sistem manajemen pertambangan, ya ini merupakan adalah upayanya. Pertama, bagian K3 membawahi tiga ya. Pertama adalah keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja. Nah, ini termasuk terkait dengan tadi Pak siapa namanya Pak Elhad ya, ada di bagian lingkungan kerja. Ya, kesehatan kerja mungkin Pak Asrul ya, terus dan teman-teman medik yang lain. Nah, kalau di sini sekarang bagian di keselamatan kerja. Nah, nanti kita jelasin ya teman-teman. Nah, keselamatan kerja lebih bagaimana Pak pengelolaannya? Pertama, ada beberapa manajemen resiko. Jadi kalau kita melihat sebuah keselamatan kerja dimulai dari resiko. Jadi kita memastikan bahwa setiap bisnis proses dari apa yang dilakukan oleh perusahaan kita, itu bisnis prosesnya sudah menyangkut terkait dengan resiko-resiko yang ada. Contohnya apa? Misalkan kalau di tempat saya ya ada pelabuhan, ada pabrik, ada tambang. Nah, setiap dari area-area itu mempunyai resiko masing-masing. Nah, kita memastikan bahwa setiap dari bisnis proses mereka itu resikonya itu tercapture atau termonitor ya sehingga teman-teman yang kerja di sana dipastikan bahwa keselamatan kerjanya. Terus yang kedua program keselamatan kerja itu harus dimiliki oleh setiap dari departemen atau setiap dari bagian dari kita. Bisa jadi tim OHS atau tim safety atau yang lain. Nah, terus ada pendidikan keselamatan itu juga menjadi tanggung jawab dari K3 ya, training ya kalau di tempat saya ada departemen sendiri yang menangani ini. Ya. Jadi selanjutnya adalah kampanye atau campaign terkait dengan K3 ya, bisa jadi itu terkait dengan kesehatan dan lain-lain, keselamatan ya dan lain-lain ya. Terus administrasi, pendokumentasian, dokumen kontrol di sini masuk juga di lingkupnya keselamatan kerja. Ya, manajemen keadaan darurat ya, mungkin tadi Pak Reza ya, Pak Reza manajemen keadaan darurat ada di sini ya sebagai bagian dari struktur bagian K3. Nah, terus inspeksi keselamatan kerja ini merupakan bagian dari salah satu upaya untuk meningkatkan keselamatan kerja, adanya kegiatan inspeksi yang dilakukan eh, setiap mungkin periodenya masing-masing bisa dilakukan bisa 1 hari sekali, seminggu sekali, 2 bulan, 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Ya.
Terus ada penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya. Ini yang perlu diperhatikan ya untuk memastikan bahwa keselamatan kerja. Nah, jadi rangkumannya di sini. Jadi apa yang tadi dijelasin Pak Asrul, apa yang tadi dijelasin Pak Elhad, Pak Reza juga semua ada di sini. Ya, ada di bagian K3. Ada keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja. Jadi teman-teman kalau misalkan perawat mau pindah ke safety itu nggak perlu jauh-jauh belajarnya. Cukup belajar Undang-Undang nomor PP nomor 26 tahun 2018, terus PP Kepmen SDM 187 dan di Kepdirjen nomor 185. Semua sudah tercantum di situ. Bagaimana kita mengelola sebuah tambang biar bisa selamat, ya. Nah, kita bicara lagi bagian KO. KO ini lebih ke keselamatan operasional. Yang tadi saya bilang, bagaimana sebuah tambang itu didesain, bagaimana sebuah tambang itu akan dikelola, baik itu dari blasting dan sebagainya, termasuk di sini commissioning, termasuk pengamanan, ya, bangunan, semua dikelola dengan baik, ya, kelola disebutkan dalam kelas keselamatan operasional. Ya, kalau di sini ada yang A ini adalah SPIP. SPIP itu terkait dengan alat, unit, ya. Terus apa namanya? Bangunan, ya. Instalasi dan lain. Pengamanan instalasi ini seperti penangkal petir, CCTV, pagar, ya. Papan pengumuman mungkin di situ ada tulisan bahwa di situ objek vital nasional, termasuk pengaman instalasi. Nah, tenaga teknis pertambangan juga ditentukan dalam bagian K3 KO ya. Di situ misalkan contohnya bagaimana mekanik, ya, mekanik bekerja, persyaratannya apa saja, kompetensinya apa saja, itu juga disebutkan dalam eh, tenaga teknis pertambangan. Di situ juga dia ada tugas-tugasnya masing-masing. Termasuk di sini pengawas operasional yang menangani pengawas-pengawas yang ada di tambang, itu juga disebutkan dalam keselamatan operasional. Ya. Nah, terus ada kelayakan sarana prasarana instalasi dan peralatan. Ya, itu sama dengan SPP. Terus evaluasi hasil kajian teknis. Nah, evaluasi laporan hasil kajian teknis ini biasanya eh, dibikin oleh tim-tim dari geotek, ya, geotek, tim dari mana teknis yang lain seperti engineering dan sebagainya. Ya, termasuk di sini termasuk keselamatan bahan peledak. Apa yang diatur dalam keselamatan bahan peledak adalah terkait dengan penyimpanan bahan peledak, bagaimana standar gudang itu bahan peledak itu seperti apa di situ diatur. Kompetensi orang yang meledakkan, kompetensi orang yang mengamankan acara atau kegiatan peledakan, termasuk escort itu juga ada diatur dalam bagian KO ya. Nah, keselamatan fasilitas pertambangan itu sama pengamanan instalasi ya. Masih ada kegiatan eksplorasi juga diatur juga. Kalau misalkan di Sumatera itu masih ada tambang bawah tanah juga diatur di sini ya teman-teman ya. Kalau di apa namanya Bangka Belitung masih ada kapal keruk atau kapal isap yaitu tambang timah itu juga diatur dalam di sini. Terus keselamatan pengolahan dan pemurnian ini untuk sekarang sudah dipisahkan dari 1827 atau 185 ya. Dia sudah masuk di perindustrian dengan adanya banyaknya smelter mungkin di Pulau Obi. Nah, itu masuk dalam keselamatan pengolahan dan pemurnian dan sekarang diambil alih oleh uh, Kementerian Perdagangan. Ya, oke, next. Nah, ini dia. Jadi kalau kita bicara tugas dan tanggung jawab operasional pertambangan itu masing-masing sendiri-sendiri. Nah, bagaimana perusahaan mengelolanya bisa berbeda-beda ya. Kalau bagian K3 pertambangan di tempat saya itu dikelola oleh Departemen Safety. Bagian KO itu dibawahi atau dikelola oleh Departemen Maintenance. Departemen-departemen yang sifatnya yang mengelola peralatan ya seperti mining dan sebagainya. Nah, itu ya. Ini merupakan tugas-tugas yang mungkin teman-teman mungkin harus sedikit tahu ketika akan berpindah atau minat ke safety ya. Cukup ini yang dipelajari tugasnya ini. Pertama adalah mengumpulkan dan menganalisa data, mencatat kecelakaan. Jadi kita membuat statistik ya, menganalisa dan lain-lain terkait dengan kecelakaan yang terjadi itu supaya tidak terjadi lagi. Termasuk di sini adalah investigasi. Ya. Terus yang kedua mengumpulkan data mengenai area-area yang sifatnya itu resiko tinggi. Contohnya, area-area yang itu rawan longsor atau area-area yang mempunyai secara resiko itu dia tinggi sekali. Contohnya pekerjaan-pekerjaan yang itu ketika kita bekerja dia mempunyai area gas. Kalau di tempat saya itu
ada satu area penumpukan material ya, penumpukan material yang itu dia itu mengeluarkan gas H2S. Sehingga ketika orang masuk ke area situ, dia akan langsung pingsan, ya, oksigennya langsung diikat. Jadi termasuk dari area-area seperti ini kita juga harus mengelola dengan baik. Terutama dengan apa? Dengan contohnya dengan mengelola izin kerja, permit, work permit ya, seperti full work permit, hot work permit ya, terus confined space permit, working at height permit dan sebagainya. Bekerja dekat air ataupun yang lain yang itu resikonya sangat tinggi sekali. Ya. Terus memberikan penerangan dan petunjuk mengenai K3 ke semua pekerja melalui video campaign, melalui poster, diskusi, pertemuan dan sebagainya yang kita lakukan ya. Nah, terus yang keempat membentuk dan melatih anggota tim penyelamat tambang. Ini mungkin dari Pak Reza tadi ya. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari bagian K3 pertambangan. Jadi setiap apa namanya ada regu penyelamat atau tim rescue yang memang dia itu dibentuk secara khusus untuk penyelamatan tambang di area tambang tersebut. Dan itu ada di undang-undang di bagian K3 pertambangan. Maka dari itu di setiap perusahaan kadang kalau ke ERT itu di bawahnya bagian K3 pertambangan ya. Terus menyusun statistik kecelakaan ya, sehingga statistiknya itu bisa digunakan untuk memberikan gambaran kepada manajemen apa yang harus kita lakukan tahun depan, misalkan dalam menyusun apa namanya target sasaran program ke depan. Misalkan kalau kita di tahun ini mengalami LTI 1, tahun depan biar tidak mengalami LTI lagi, kenapa apa yang perlu kita lakukan. Misalkan ada fatality 1 di tahun ini, apa yang akan kita lakukan supaya tahun depan tidak terjadi lagi. Itu semua data itu dilampirkan dalam statistik kecelakaan ini. Itu yang harus dilakukan oleh bagian K3 pertama. Terus yang ke-6 adalah melakukan evaluasi K3. Termasuk di sini adalah melakukan manajemen review. Jadi kita sebagai bagian K3 pertambangan itu membuat meeting dengan presiden direktur. Jadi harus pimpinan paling tinggi. Ya, harus pimpinan paling tinggi di perusahaan kita, bukan apa namanya, bukan manajer atau general manager, itu nggak bisa, harus presiden direktur. Jadi harus sesuai dengan itu. Jadi ya teman-teman, jadi presiden direktur kan yang punya duit ini, yang mengelola uang, yang punya dia punya, dia yang mengeluarkan uang. Jadi kita kasih dia gambaran, Pak tahun ini terjadi loh Pak LTS 1, mungkin karena tangannya patah Pak, karena begini. Tahun depan kita mau bikin program ini Pak. Nah, jadi mohon bantuan supportnya. Oke, kalau kan dia akhirnya tahu, oh ya ternyata di tempat kita punya resiko ini, jadi kayaknya dananya atau anggarannya tahun depan kita naikkan untuk K3. Nah, kayak gitu ya teman-teman fungsinya. Terus bagian K3, bagian KO, pertama dia tadi mengelola sarana prasarana ya. Jadi pertama apa yang dia kerjakan, apa yang dia tanggung jawabnya, pertama mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil. Jadi misalkan membuat seperti apa namanya breakdown time ya, membuat statistik bagaimana alatnya itu bekerja dengan baik atau tidak. Ya itu juga termasuk dalam pengelolaan KU. Ya, mengumpulkan data, mengevaluasi hasil rekaman pengamanan instalasi. Termasuk di sini adalah pengukuran bagaimana instalasi penyalup petir itu mereka bekerja dengan baik atau tidak. Inspeksinya dilakukan atau tidak, itu ada di sini. Ya. Terus mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil pengujian dan penyelidikan ya terkait dengan pengujian-pengujian yang lain seperti pengujian peralatan seperti alat angkat, alat angkut yang harus disertifikasi, itu ada di sini semua. Harus mengumpulkan rekaman hasil kajian teknis KU pertambangan. Ya, tadi terkait dengan short term design, long term design, itu kayak gitu tuh harus ada di sini. Ya, mengumpulkan data kompetensi tenaga teknik terkait dengan kompetensi tenaga teknik, tenaga teknik untuk mekanik misalkan, dan tenaga operasional ada di sini ya. Terus mengumpulkan data rekaman jadwal pemeliharaan sarana prasarana, membuat jadwal servis, membuat jadwal lain-lain, pre-maintenance dan sebagainya. Itu ada di bagian KO ya. Terus mengumpulkan rekaman jadwal pemeliharaan SPIP, ya teman-teman ya. SPIP itu adalah sarana prasarana instalasi peralatan. Jadi dikumpulkan rekamannya, terus dianalisa kembali lagi ya. Dikumpulkan datanya setahun terakhir, dianalisa kira-kira tantangan ke depan apa supaya menjadi masukan kepada manajemen bahwa kita ada kekurangan ini, tantangan ke depan seperti apa sehingga uangnya bisa dikeluarkan tahun depan oleh manajemen.
terutama manajemen puncak ya di sini dalam hal ini presiden direktur. Kalau misalkan paling tingginya presiden direktur. Oke, next. Nah, dari hal itu teman-teman cukup mudah sekali ya kalau kita mau belajar terkait dengan safety di tambang. Jadi tidak usah terlalu jauh-jauh kita belajarnya, teman-teman pahami dulu sistem manajemen keselamatan pertambangan. Kalau di 1827 itu ada yang namanya standar jalan, ada namanya standar eh, tinggi tanggul, standar median jalan, itu ada semua. Jadi tidak perlu jauh-jauh ya. Jadi kalau kita bicara peluang, teman-teman asal mau belajar saja, itu sangat bisa menjadi safety. Ya, oke, next. Nah, kapan sebenarnya kalau kita bicara teman-teman ini mau kerja ya, untuk pindah ya dari perawat menjadi safety? Kapan sih sebenarnya paling baik ya? Kalau saya dulu kebetulan mempunyai pimpinan yang mungkin melihat potensi yang saya punya, saya langsung ditawari. Tapi memang bisa jadi berbeda ya teman-teman ya situasinya. Teman-teman kadang memang harus mengumpulkan dulu kompetensi-kompetensi, misalkan contohnya minimal K3 umum ya. Terus yang kedua POP nanti setelah bekerja juga bisa diambil ya. Nah, ketika kita menjadi safety, apa yang menjadi keuntungan? Pertama, kesempatan mengembangkan karir yang jelas, terstruktur di perusahaan. Kadang kalau saya dulu berpikir perawat kalau di tempat kerja saya dulu adalah mentok di perawat saja. Jadi sampai sekarang teman saya dulu yang masih kerja di perawat, dia masih jadi perawat. Dia masih belum bisa menjadi apa namanya, belum ada jenjang karir yang jelas ya di struktur perusahaan. Nanti saya waktu itu saya pengenkan, wah saya harus jadi safety nih, supaya saya bisa mendapat karir jelas ya struktur di perusahaan. Jadi kalau saya sekarang dulu ketika jadi safety officer, naik lagi sampai sekarang ya. Nah, terus ada salary yang lebih tinggi. Kadang memang di perusahaan secara undang-undang memang kita masih mengizinkan yang namanya vendor ya. Ya, itu kadang ya saya pernah melihat sendiri, ini mungkin cukup jadi catatan saja ya. Dulu pernah melihat sendiri bagaimana perusahaan saya waktu itu mengajukan invoice kepada owner. Bayaran saya berapa, terus yang saya terima apa, yang saya harus terima berapa, itu berbeda jauh. Maka dari itu waktu itu saya punya semangat, saya harus jadi safety supaya perusahaan bayar saya berapa itu yang saya terima, tidak ada potong-potongan ya. Tuh. Terus kesempatan mengembangkan karir di luar industri tambang ya. Ternyata beberapa teman saya setelah dia kerja sebagai safety di tambang, dia ingin dekat dengan rumahnya, dia pindah ke safety bagian industri. Nah, itu ternyata masih bisa dipakai atau masih bisa relevan ya. Karena kalau kita bicara K3 umum itu semua K3 itu sama kalau secara dasar ya. Terus kesempatan memperoleh relasi yang lebih luas. Jadi kayak misalkan, alhamdulillah ya, kalau dulu saya masih berpikir waktu saya sebagai perawat di tambang ini kayaknya masih belum jelas terkait dengan misalkan kayak organisasi yang bisa menaungi kita dan sebagainya. Alhamdulillah kalau dengan adanya APOKI ini sangat bagus sekali dibentuk supaya memberikan relasi ya lebih kuat lagi supaya teman-teman yang minat mungkin jadi perawat di tambang maupun perawat yang akan pindah profesi menjadi tim safety. Nah, itu sangat terbuka lebar melalui APOKI ini ya. Nah, terus pengembangan ilmu di luar kesehatan kerja. Jadi kalau kita tadi bicara, mungkin kalau kita melihat di perawat, kita akan bicara di lingkup kesehatan kerja saja. Tapi kalau kita bicara menjadi seorang safety, itu ternyata kesempatan kita ilmunya tadi semua ya. Ada kesehatan kerja, lingkungan kerja, bagian KU pertambangan ya, bagian apa namanya K3. Nah, itu menjadi ilmu kita yang baru supaya wawasan kita lebih banyak lagi. Terus pekerjaan yang dinamis. Jadi kalau saya dulu kerja di klinik itu memang saya tidak begitu suka kerja yang diam. Saya lebih suka jalan kemana. Jadi dulu sekedar mungkin cerita, saya dulu di klinik itu, klinik saya sering kunci. Ya, saya bawa mobil safety dengan teman saya pasang rambu. Meskipun di baju saya masih ada tulisan paramedis ya. Nah, jadi itu ya kesempatan saya untuk belajar lagi. Terus sekarang juga pekerjaan saya lebih dinamis. Saya ada di pabrik, kadang saya di pelabuhan, kadang saya di tambang. Nah, lebih dinamis. Setiap hari saya bisa berpindah-pindah tempat, bertemu dengan banyak orang. Nah, itu bisa memberikan wawasan lebih banyak kalau kita menjadi safety ya. Daripada nanti misalkan teman-teman
yang ada di klinik, yang mungkin ya keseharian bertemu dengan lingkup yang lebih kecil. Kalau kita bicara menjadi safety, itu lingkupnya lebih luas. Mulai dari tambang, kalau ada pabrik-pabrik, kalau ada pelabuhan-pelabuhan. Jadi itu menjadi lingkup kita, pekerjaan kita ya. Oke, next. Nah, terus kemampuan-kemampuan yang harus dikembangkan oleh teman-teman ketika ingin menjadi safety ya. Pertama adalah motivasi yang tinggi untuk belajar tentang keselamatan. Jadi sambil mungkin mencari kesempatan, mencari peluang, sambil belajar peraturan-peraturan yang menjadi dasar menjadi keselamatan pertambangan. Gak usah jauh-jauh belajarnya, cukup di Permen ESDM nomor 26, 1827 dan yang lain-lain yang itu sifatnya berkaitan ya. Terus juga kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi situasi yang berubah cepat ya. Jadi kalau kita di safety itu kadang kita harus membuat planning atau unplan yang di luar sesuai dengan apa yang sudah kita lihat ya. Jadi karena kalau kita bicara safety pasti kita akan bertemu dengan yang namanya kecelakaan. Kita harus melakukan investigasi, kita harus melakukan yang lain-lain. Jadi perubahan itu sangat cepat kalau kita misalkan menjadi safety. Ya, itu yang menjadi harus kemampuan kita kembangkan ya. Adaptasinya kita harus kuatkan sehingga kita pada situasi apapun kita bisa dapat segera menyesuaikan. Terus kemampuan leadership ya, kemampuan leadership ini penting untuk tim safety karena apa? Mau nggak mau setiap hari kita akan harus memimpin yang namanya toolbox meeting, safety committee meeting, atau weekly meeting ataupun meeting-meeting yang lain. Kadang safety selalu diminta untuk menjadi pemimpin ya, kayak Mas Priyo misalkan hari ini diminta untuk jadi moderator ya. Nah, kalau misalkan kemampuan leadership kita ya malu-malu begitu kan, nah, akhirnya nanti nggak akan berkembang kita ya. Terus selalu semangat, optimis bahwa apa yang kita cita-citakan pasti akan datang, terus pantang menyerah. Jangan lupa ya teman-teman. Sikap-sikap seperti ini harus dikembangkan dengan baik di tubuh kita, di bagian diri kita ya. Terus kemampuan menganalisa masalah. Ini penting untuk kita apa namanya kembangkan untuk melaksanakan investigasi kecelakaan kerja. Ya, di tempat saya itu tiap hari akan ada investigasi. Jadi saya diminta misalkan, Pak, bantu investigasi di departemen sana, bantu investigasi di departemen sini. Nah, itu tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada departemen terkait yang mengalami insiden, supaya kita bisa memberikan advice. Oh, ternyata harus dianalisa. Jangan hanya berpikir bahwa ini salah, ini benar. Tapi jangan sampai eh, kejadian itu terulang lagi, bagaimana cara kita menganalisa. Itu ada tekniknya, teman-teman ya. Terus pantang menyerah untuk di luar dan untuk keluar dari zona nyaman. Kadang memang kita kerja di klinik ya, kerja di AC enak sekali, Pak. Cuma kadang kalau kita di safety ya itu akan ketemu dengan banyak sekali orang ya, ketemu dengan perubahan yang cepat, akan ketemu dengan debu ya, ketemu dengan banyak sekali bahaya yang mungkin kita akan terpapar langsung. Nah, mungkin itu di luar zona nyaman kita. Wah, nggak enak sekali, Pak. Jadi kalau misalkan dulu saya awal-awal itu, saya harus hujan-hujan, pasang rambu, ya. Ketika panas, debu, saya harus pasang rambu, mulai dari dampingan, loading point, ya, sampai dengan jalan hauling, kita harus memasang rambu itu. Itu kan kalau kita biasa di AC, mungkin kita akan tidak terbiasa ya, makanya harus punya semangat, pantang menyerah untuk keluar dari zona nyaman. Tapi insya Allah ketika zona nyaman itu kita keluar, tidak nyaman, akan ada masa-masa enak lagi ya. Terus selalu berinovasi, jadi teman-teman menjadi seorang safety itu harus selalu berinovasi. Kadang isu-isu yang ada itu memberikan tugas baru untuk kita. Contohnya apa? Misalkan ada kecelakaan LTI di tempat kita. Kita harus membuat inovasi-inovasi sehingga campaign kita, promotif kita terkait dengan keselamatan itu dapat diterima oleh orang. Ya. Terus apa yang kita sampaikan dapat masuk di pemikiran mereka. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu merupakan continuous improvement yang harus dikembangkan. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh kegiatan yang mungkin bisa biasa saya lakukan ya. Ini salah satu bentuk dari apa yang saya lakukan, membuat campaign, terus yang kedua ini memeriksa izin kerja, pelaksanaan kerja bahwa pekerjaan itu sudah dilakukan dengan benar atau tidak, dokumennya lengkap atau tidak ya.
Terus yang kedua ada apa namanya, pengukuran tingkat kematangan dari sebuah perusahaan, keselamatannya itu seperti apa. Termasuk di sini juga kita harus pelatihan IRT juga ya sebagai safety ya. Karena mau nggak mau kadang kita masih sebagai first aider di lapangan ya. Kadang ada di lapangan kita diminta untuk jadi first aider ketika ada kecelakaan ya. Terus memimpin meeting-meeting harian, mingguan, terus memperbaiki rambu-rambu, memasang bahwa apa namanya keselamatan di area jalan hauling dan sebagainya dan repeat dan sebagainya. Terus inspeksi-inspeksi yang kita lakukan termasuk inspeksi kecepatan, kepatuhan rambu, inspeksi seatbelt dan sebagainya. Banyak sekali ya. Mungkin ini kegiatan salah satu sedikit lah. Masih banyak lain kegiatan yang dilakukan oleh tim safety ya di tambang. Oke, next. Nah, ini sedikit gambaran aja teman-teman. Jadi kalau kita bicara sebagai safety personil, kita nggak akan lepas yang dari namanya kecelakaan. Kalau di tambang, itu ketentuan kecelakaan itu ada sendiri. Ya, ada di Kemen SDM 1817, itu ada kriteria kecelakaan tambang. Teman-teman harus tahu. Nah, kapan dikatakan kecelakaan tambang? Pertama, ketika itu benar-benar terjadi, tidak dibuat-buat atau tidak direncanakan. Terus terjadi pada jam kerja tambang. Jadi kalau di luar jam kerja tambang itu bukan kecelakaan tambang, tapi bisa jadi itu masuk dalam kecelakaan kerja. Ya, terus terjadi dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan, kegiatan mining atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, yang dikategorikan sebagai kegiatan usaha pertambangan. Terus mengakibatkan cedera pekerja tambang atau orang yang diberi izin. Jadi kalau orang yang diberi izin itu siapa? Jadi kayak seperti visitor ya, ataupun anak yang magang itu termasuk dalam orang yang diberi izin. Kapanpun itu kalau kita bekerja tambang terjadi pada jam kerja tambang. Kalau orang yang diberi izin itu ketika dia cedera selama 24 jam dia masuk dalam kecelakaan tambang. Ya. Terus akibat dari kegiatan pertambangan, pengolahan dan pemurnian atau kegiatan penunjang lainnya. Jadi teman-teman mungkin ketika menjadi safety akan sering yang namanya investigasi kecelakaan. Untuk menentukan bahwa apakah itu kriteria kecelakaan tambang atau bukan, ya dasarnya dari sini teman-teman. Ya. Oke, next. Nah, ada juga yang bukan kecelakaan tambang, ada yang juga kriteria kejadian berbahaya. Pertama, dia benar-benar terjadi, tidak dibuat-buat, terjadi dalam wilayah usaha pertambangan, pengolahan, pemurnian, dan wilayah proyek. Terus ada berpotensi mengakibatkan terhentinya kegiatan lebih dari 4 jam. Ya, contohnya seperti longsor, itu adalah kejadian berbahaya. Di tempat saya, kapan hari, itu terjadi longsor, sampai dengan ditutupnya jalan hauling. Itu masuk dalam kejadian berbahaya yang harus kita laporkan kepada ISDM. Ya. Akibat kegiatan pertambangan, pengolahan, dan pemurnian, dan penunjangan yang lainnya. Termasuk di sini adalah kegagalan peralatan, sarana, prasarana, instalasi, termasuk faktor alam. Itu juga masuk dalam kejadian yang berbahaya. Jadi teman-teman, pertama kemampuan-kemampuan yang tadi harus dikembangkan, mungkin belajar otodidak, atau sekarang sudah banyak sekali website yang membantu kita untuk belajar. Ya, silakan cari, itu bisa ada di Inspektur ID. Itu lengkap sekali itu terkait dengan tambang, termasuk di situ bagian ketiganya juga lengkap sekali. Bisa jadi kita belajar sambil mungkin lagi piket di klinik, kita bisa belajar-belajar. Nanti kalau misalkan ada kesempatan untuk ambil kompetensi atau training, kita ambil kompetensinya, ambil trainingnya, ada kesempatan untuk ngelamar di lokasi kerja lain sebagai safety, nah itu sudah kompeten di bidang kita ya. Oke, next. Nah, bekerja dengan aman itu seperti bernapas. Jika tidak, kamu akan mati. Jadi ini dari Jerry Smith yang saya ambil dari internet. Jadi teman-teman, tantangan kita sebagai seorang safety adalah mengantarkan bagaimana budaya safety itu diterima. Itu yang menjadi tantangan. Jadi tantangan kita adalah itu sebenarnya. Orang sebenarnya bisa aja baca di internet, oh K3 itu seperti ini, oh keselamatan itu seperti ini. Tapi bagaimana sebuah K3 itu diterima oleh mereka dan masuk di bagian dari pekerjaan mereka, itu yang sulit. Jadi tantangannya adalah seperti itu ya. Menjadi safety itu adalah menjadikan mereka itu patuh tanpa dilihat, ya. Bekerja itu secara otomatis dia menggunakan risk assessment, menggunakan APD, mematuhi rambu, itu tanpa adanya kita
Mereka harusnya otomatis. Nah, itu yang sulit ya, itu yang susah sekali, masih menjadi PR. Nah, itulah tantangan kita sebagai tim safety di tambang. Nah, salah satu kemampuan juga yang harus dikembangkan adalah mungkin teknik-teknik untuk mengantarkan sebuah materi itu bisa diterima. Nah, itu adalah tantangan kita ke depannya. Teman-teman yang bagi minat yang menjadi paramedik saat ini, terus semangat, jangan kendor ya, jangan patah semangat. Tadi seperti apa yang saya sampaikan di depan ya, kesempatan kesempatan kita itu sangat luas sekali. Ya, berangkat dari mana? Di Indonesia masih banyak PR terkait dengan kecelakaan kerja. Artinya apa? Masih ada gap-gap yang harus dipenuhi. Mungkin ya bisa terkait dengan regulasi, yang kedua terkait dengan lowongan pekerjaan safety ya. Nah, itu. Jadi teman-teman perawat yang kompetensinya paling dekat ini dengan teman-teman K3 itu paling mempunyai peluang paling besar. Oh ya, sedikit cerita, di departemen saya saat ini pimpinan saya pun dari perawat. Supervisor saya juga dari perawat. Jadi jadi teman-teman tidak usah berkecil hati jadi perawat, justru perawat itu mempunyai peluang yang sangat lebar sekali untuk menjadi safety. Ya mungkin itu ya teman-teman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mas Priyo.